Ya, kita masuk ke materinya. Nah, ini adalah pengertian hosting. Hosting adalah lokasi atau media untuk menyimpan data dalam bentuk tulisan, gambar, atau video. Ya, jadi yang kalian tahu kan kayak website itu kan pasti dia bisa terdiri dari banyak komponen, ada gambar, ada video gitu, ada skripnya. Seperti contoh kalian kemarin bikin kan ada tuh yang upload image apa ya, upload gambar gitu kan. Ya kan pasti gambarnya masuk ke dalam folder yang kalian buat kan. Nah, itu nanti kalau kalian sudah upload akan masuk ke dalam hosting. Ya, lanjut. Selanjutnya ada web hosting. Web hosting adalah suatu layanan bagi user yang berguna untuk menyimpan informasi, gambar, video, dan beberapa konten lainnya yang akan diakses via website. Jadi gampangnya gini, website itu kan dianggap sebuah bangunan kan. Nah, bangunan itu kayak didirikan pada kafling tanah yang sudah dipetak-petak gitu loh. Nah, untuk petak tanah tersebut dapat disebut web hosting atau sering disebut hosting gitu. Aduh. Nah, selanjutnya itu ada istilah dalam web hosting. Di hosting ini nggak cuman hosting aja gitu, tapi ada beberapa istilah dalam web hosting. Yang pertama itu ada cloud hosting. Nah, cloud hosting ini adalah layanan hosting yang terhubung pada banyak server namun terpusat pada sistem cloud. Jadi file website kamu sebenarnya bukan ada di satu server, namun ada di beberapa server lain yang dihubungkan oleh internet. Biasanya sih kalau kita beli-beli di hosting, biasanya sih pakainya cloud hosting karena emang paling gampang gitu. Lalu itu ada cPanel hosting. Nah, kalau cPanel hosting ini adalah control panel web hosting yang berfungsi untuk pengelolaan hosting gitu. cPanel ini memiliki tampilan yang user friendly dan mudah digunakan untuk user melakukan setting yang berkaitan dengan domain dan hosting seperti menambah subdomain, add-on, setting email, file manager, backup restore gitu, bahkan setting database. Nah, kalau ini kan tipe hosting. Kalau ini biasanya udah ada di dalam cloud hosting. Ini istilah ya, bukan macam-macam. Ini istilah-istilah yang ada. Nah, juga ada database. Database adalah suatu kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam satu sistem atau komputer agar pengelolaan menjadi lebih mudah. Kamu bisa memasukkan data ke database melalui suatu sistem. Ya, kayak gini lah. Biasanya sih hosting-hosting menyediakan tuh MySQL dan PostgreSQL. Kalau kalian kan pakai XAMPP ya, itu kan MySQL itu kan database yang ada di PHP Admin. Ya, seperti itu. Lanjut, ada SSL, Secure Socket Layer. Ya, ini kalau kalian lihat biasanya tuh kalau di URL tuh ada, misal kalian buka Google Chrome, terus di yang buat ngetik URL itu ada lambang gembok, yang sebelah kiri lambang gembok. Nah, kalau dia gemboknya nggak ada tanda serunya atau warna merah, berarti itu dia pakai SSL, karena SSL itu melindungi website dari serangan orang yang tidak bertanggung jawab. Di SSL itu dengan membuat suatu jalur terenkripsi antara website dan web browser. Itu SSL. Selanjutnya ada SSD, Solid State Drive. SSD ini media penyimpanan, sebenarnya hampir mirip dengan hard disk, namun memiliki teknologi dan performa jauh lebih tinggi. Solid State Drive ini dapat dipasang di komputer, hosting, ataupun VPS. Nah, selanjutnya itu ada shared hosting. Shared hosting adalah layanan hosting yang hanya menggunakan satu server saja. Jika dibandingkan dengan cloud hosting, hosting jenis ini kurang fleksibel. Lalu ada dedicated hosting. Dedicated hosting ini adalah layanan hosting di mana semua akses kontrol diberikan kepada user. User akan bertanggung jawab terhadap semua maintenance, hardening, control,
serta security dari dedicated hosting. Dedicated hosting ini memiliki harga yang jauh lebih mahal pada hosting lainnya. Ini kayak itu dikasih kosongan aja gitu, kayak beli laptop belum diinstal apa-apa. Itu adalah dedicated hosting, jadi dia bisa menyesuaikan sendiri dari awal. Ya, selanjutnya adalah VPS. VPS adalah virtual private server. Ini atau virtual machine lah, kayak laptop tapi virtual gitu. Laptop server gitu tapi virtual. Virtual server adalah suatu teknologi virtualisasi di mana dapat membagi sumber daya sebuah server fisik menjadi beberapa bagian secara virtual. Ada beberapa teknologi. Nah, satu itu ada colocation hosting. Colocation ini hampir mirip dengan dedicated tadi. Karena user memiliki full access control terhadap server. Hosting jenis ini juga memberikan akses fisik server kepada user. Jadi perusahaan yang menggunakan colocation hosting harus melakukan maintenance fisik dan memikirkan masalah internet, sumber daya listrik, penyimpanan server, dan hal teknis lainnya. Jadi ini juga salah satu jenis hosting yang paling mahal jika dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu ada selanjutnya yaitu hosting. Nah, domain. Domain adalah nama atau alamat dari sebuah website gitu. Ya, itu yang .com, .net itu. Nah, kan tadi kan kita ibaratkan dengan suatu bangunan kan, dengan sepetak tanah. Nah, domain itu yang akan menuntun pengunjung untuk menuju ke sepetak tanah gitu ya, kayak Google Maps lah gitu. Kita buka direction arahnya gitulah. Bisa nih. Nah, selanjutnya ada level domain. Di domain itu adalah ini ya, nama atau alamat dari sebuah website. Jadi ada level domain. Setelah itu ada top level domain. Ini terbagi nih menjadi dua. Pertama generic top level domain GLTD. GLTD adalah salah satu TLD yang sifatnya general gitu. Adapun yang termasuk GLTD adalah .com, .edu, .government, .int, dan lain-lain. Terus ada country code top level domain CCLTD. Jadi ini digunakan berdasarkan kode negara. Ya kan Indonesia menggunakan ID, atau Amerika menggunakan .us, Singapura menggunakan .sg dan sebagainya. Second level domain. Second level domain ini merupakan nama domain yang Anda daftarkan. Misalkan www.rumahkita.com. Nah, rumah kita itulah yang disebut dengan second level domain. Selanjutnya ada third level domain. Nah, third level domain ini ada di kiri dari second level domain. Misalkan www.blog.rumahkita.com ini subdomain ya. Kalau kalian tahu, jadi third level domain ini adalah subdomain. Nah, itu udah selesai materinya. Langsung aja kita ke prakteknya mungkin. Kita coba pakai yang cloud hosting karena saya adanya cuman yang cloud hosting. Ini layarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini kita coba ya sebelum login kita lihat dulu. Nah, kalau gua biasanya belinya di Domainesia untuk hosting. Jadi di sini tuh ada SSD tadi yang udah kita bahas kan, SSD itu apa.
buat backup. Ya jadi di sini juga ada produk dan layanan. Ini ada virtual machine tuh. Ada hosting super, ada domain murah. Masih banyak tuh paket-paketnya. Misalkan kalian mau ngecek domain apakah ada atau tidak, misalkan kayak tadi rumah kita gitu. Nah, di sini ada tuh. Nah, gini-gini aja sih sebenarnya. Kita lanjut ke sign in. Sebentar, nge-lag. Ya, jadi ini contohnya ya. Jadi kita pakai yang Sangkir Ilmu. Udah beli nih ada. Nah, biasanya dia kalau yang cloud hosting, ya dia tampilannya seperti ini. Ada email, ada forward, file manager. Ini adalah bagian daripada cPanel. Tadi kan kalau cPanel itu pengertiannya itu kan dia untuk mengelola kan. Nah, kalau kalian lihat akses, nah di akses itu ada login to cPanel, ada login to webmail, yang password, cancel service. Nah, kita coba ke yang cPanelnya. Ini tipenya ini ya, apa namanya? Cloud hosting. Nah, ini adalah cPanelnya. Ini adalah cPanel daripada web dari Sangkir Ilmu. Itu udah lumayan banyak. Lumayan banyak juga sih. Ada beberapa fitur, ada MySQL database. Jadi kalau kita lihat di sini kan MySQL database itu banyak lah. Kita bisa bikin database di sini. Kalau kemarin kan PHP-admin kan. Nah, cuman bedanya kalau di hosting itu juga ada PHP-admin juga ada. Nah, dulu dah tabnya gue bagikannya ini dulu layar jendela ya dah. Nah, ini kan ada PHP-adminnya kan. Di hosting sendiri juga ada PHP-admin. Sebenarnya langkahnya sama aja seperti kita menginstal dan taruh di dalam htdocs. Pertama kita harus bikin database dulu. Nah, cuman database-nya itu nggak bisa sembarangan. Di sini itu database-nya itu cuma bisa bikin table. Nggak bisa bikin database melalui tadi sini MySQL database. Jadi dia bikin database dulu. Baru akan muncul di sini. Nanti di sini nih sebelah kiri dia akan muncul. Ya banyak di sini ada yang subdomain tadi. Kalau kalian mau bikin subdomain, nanti gini misalkan, add. Jadi nanti taruh ini gitu. Nah ini thread level domain. Ini second level. Nah, yang kiri, yang kanan ini adalah top level. Lanjut lagi ke, nah ini juga banyak nih, dia bisa pakai WordPress di sini. Nih kita bisa milih-milih versi PHP-nya. Ya, lalu ada file manager. Nah, yang paling penting di sini kita bisa meletakkan file.
file dari apa project kita di sini nih, di dalam publik HTML. Di dalam sini kita bisa taruh project kita seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, sama Selasa 2 hari biasanya. Oh, kemarin sih habis. Karena saya lagi ya telepon lagi bantuin ibu bos. Baru 3 hari. Udah habis lah kemarin. Iya, 5021 habis. 5021 5021 pada ini. Habis. Kan apa yang habis juga habis. Oh, ada. Ya, ada. Guys, ada yang mau ditanya tidak? Mungkin boleh langsung aja. Kak, mau nanya Kak? Ya, silakan. Iya, itu kalau kita upload di hosting misalnya yang tadi itu, yang pertama harus kita, fitur-fitur yang harus kita, yang penting yang buat kita itu apa aja kayak? Itu udah banyak itu. Yang biar itu terhosting itu apa aja ya, selain naruh project kita di file manager tadi, sama nge-create database-nya itu? Ya sebenarnya itu aja sih yang paling penting kan, kita meletakkan database lalu konfigurasi di file project kita. Cuman kalau ada ada settingan-settingan pribadi semacam mau taruh di subdomain, ya itu kan penting dipelajari. Yang lain sebenarnya itu hanya sebagai ini aja sih. Ya sebagai biasa aja gitu. Nggak terlalu penting lah. Oke deh. Iya, makasih ya. Oke, sip. Ada yang mau nanya lagi nggak, guys? Tanya dong. Boleh sok mangga, tanya apa? Oke. Kalau hosting kan biasanya kan kita upload ya. Upload yang udah kita buat kan, mau PHP ataupun HTML. Nah, kita kan biasanya kalau upload, kalau saya sih kemarin udah pernah nyoba ya, itu uploadnya via zip atau rar. Nah, kadang-kadang pas udah kita upload tuh nggak bisa diekstrak di itunya tuh, ada kendala gitu. Nah, itu cara mengatasinya gimana? Ada tips nggak? Kayaknya itu masalah koneksi aja deh. Kalau masalah gagal ekstrak ya. Atau coba aja diulang-ulang, dihapus lagi, diupload lagi gitu. Soalnya kalau kayak gitu eh, kendalanya aneh juga, jarang yang kayak gitu. Biasanya kan ada tombol di situ, kita sudah upload tuh zip. Lalu ada tombol lagi untuk ekstrak gitu kan. Ya paling kalau nggak bisa itu terkendala sama koneksi sih paling. Gitu sih paling. Kalau koneksi sih lancar sih. Ya Lancar bisa banget. juga dari pihak hostingnya juga kebesaran nggak itu filenya gitu. BT juga upload satu-satu, nggak bisa upload folder lagi. Ya kan emang harusnya di zip. Emang harus di Iya, zip lah. giliran Makanya yang di zip folder jangan di kecil. rar. Iya, di zip. Kan ada tipenya, ada zip, ada rar ya. Biasa kan kalau pakai tuh yang zip.
Oke, thank you. Tadi ada Alvin dan Kaizu yang bertanya. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak nih terkait tentang hosting dan domain? By the way, tutor kita sekarang lagi kurang sehat guys sebenarnya, but he try his best. Jadi semangatin yuk teman-teman. Tutornya kasihan. Semangat bang. Yuk, yuk. Mungkin teman-teman yang mau nanya-nanya bisa langsung ditanya aja. Ya. Siapa tahu masih bingung. Boleh banget nih. Ini beneran nggak ada yang mau nanya lagi. Karena memang dari apa namanya materi hosting dan domain itu cuma segitu aja gitu sebenarnya. Misalnya mungkin dari kalian, kalau ada yang masih bingung, aku masih kasih kesempatan untuk nanya aja sih. Di materinya cuma itu aja yang katanya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya nggak apa-apa. Nanti kalian, aduh, silakan tanya aja di grup ya kalau ada hal-hal terkait apa namanya pelatihan secangkir ilmu, entah itu materi atau penugasan, langsung tanya di grup aja nanti biar teman-temannya langsung bisa tahu juga gitu apa yang uh, kalian tanyain. Siapa tahu dari teman-teman punya pertanyaan yang sama kan. Jadi boleh banget langsung ditanyain ya di grup kalau ada yang kelewat atau mungkin selama pelatihan ini nanti kalian masih ada yang mau tanyain, tanyain aja. By the way, karena kita apa namanya hampir ada di akhir pelatihan ini, kita punya sesuatu yang seperti kita janjikan di awal pelatihan ini dilaksanakan gitu. Itu apa? Jeng, tugas akhir. Wih, 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 wih. Sangat seru sekali bukan? Ya, jadi di pelatihan ini seperti kelas di kuliah atau di sekolah pada umumnya, kita juga punya tugas akhir yang harus teman-teman kerjakan karena tugas akhir ini juga jadi salah satu syarat kalian untuk lulus di pelatihan secangkir ilmu ini guys gitu. Jadi mungkin kakak-kakak dari desain pembelajaran bisa tolong bantu menjelaskan tentang tugas akhir ini kali ya. Halo, siapa nih Yes. yang bisa bantu aku? Halo. Oke, Kedengeran nggak? kedengeran Kak. Gimana nih kira-kira? Oke, gue share screen sebentar. Wait. Oke, jadi sama seperti yang desain grafis gitu, kita juga ada tugas akhir untuk web pro. Nah, tugas akhirnya tuh apa sih? Kalian kan kemarin-kemarin sempat kayak buat website sendiri gitu ya, tapi di HTML-nya. Nah, sekarang juga kalian diminta untuk membuat website mengenai company profile. Tapi nggak terbatas di company profile aja. Kalian bisa bikin untuk perusahaan, komunitas, organisasi, atau mungkin kalian punya kayak online shop yang kayak gitu-gitu boleh. Nah, itu bisa menggunakan PHP atau Laravel. Isi company profile-nya tuh ada apa aja sih? Ada deskripsi company, ada visi misi, latar belakang. Terus ada arah hubung, ada alamat atau maps. Nah, nanti di program unggulan dan testimoni itu opsional. Untuk contoh nanti mungkin kita bisa lihat contoh dari secangkir ilmu webnya gitu ya. Nah, isi company profile ini bisa kalian sesuaikan
dengan kebutuhan kalian. Jadi ya terserah gitu mau kalian tambahin apa kek. Yang penting ini beberapa kayak deskripsi, visi misi, latar belakang itu ada. Gitu. Nah, ketentuan proyeknya gimana sih? Kayak yang sebelum-sebelumnya kalian kerjain juga, kalian cukup buat semuanya, TML-nya, CSS-nya, terus kalian masukkan ke dalam satu folder di zip, lalu nanti itu yang dikumpulkan ke Google Classroom. Terus kalau ada yang nanya, Kak, proyeknya emang penting banget ya? Penting banget dong. Dari awal sampai akhir, yang paling banyak bobot penilaiannya itu proyek akhir, ada 40%. Nah, proyek akhir ini bisa juga jadi portofolio kalian, gitu. Nah, 40% ini termasuk sama presentasi proyek. Jadi saat kalian sudah selesai buatnya, nanti kita akan ada pertemuan lagi. Tanggal 30 Mei akan ada pertemuan lagi untuk kalian cuma ngepresentasiin proyek. Nah, di situ bakal diumumin juga siapa peserta terbaik dan siapa yang ngasih kesan-pesan terbaik. Oke, sebelum gue lanjutin tentang presentasi proyeknya, mungkin dari Ahok, Bang Adrian mau ngasih tahu dulu nih, ngejelasin lebih lanjut tentang format file dan lain-lainnya. Silakan Bang Ahok. Iya. Monggo. Kalau yang format pengumpulan ya pasti kayak udah paham deh semua. Jadi sama SQL-nya jangan lupa ya nanti diekspor dari PHP admin, database-nya diekspor, jadi dikumpulin sekalian sama SQL-nya. Kalau yang pakai PHP ataupun Laravel, misalkan pakai PHP tinggal di zip aja tuh sama SQL, diekspor dulu gitu. Jadi nanti sistemnya kalau bikin company profile-nya ada iniannya, ada apa sih namanya, ada back office-nya gitu buat ngedit-ngedit gitu. Ya, mungkin ada info tambahan nih Bang. Kira-kira perlu di domain atau hosting gitu nggak sih? Enggak, kayaknya Atau kalau itu nggak usah. nggak usah ya? Jadi cukup untuk kayak pertemuan-pertemuan awal gitu ya, semua HTML-nya, CSS-nya dikumpulin dan dimasukin, aset-asetnya juga ke Iya, dalam zip gitu. iya. Cuman diperbarui lagi lah Iya, fungsi-fungsinya juga. yes betul gitu. Cuma pengumpulannya aja yang hampir sama gitu. Untuk Benar. tugas akhir, ada yang mau nanya dulu nggak teman-teman Webro? Nanti akan di-share juga kok ke Google Classroom. Gimana guys? Ada yang masih bingung mungkin tentang tugas akhirnya? Jadi intinya kalian disuruh Kak Cile kayaknya sinyalnya kabur. Tuh Bang Ahok ada yang nanya tuh harus ada CRUD-nya juga berarti. kayak websitenya secangkir ilmu. Udah pada buka belum nih website kita? Iyalah, karena kan nanti kontennya bisa diatur yang di depannya. Kayak gini nih. Contohin deh. Seluruh layar Anda. Jangan. Jendelanya. Nah, nih kelihatan nggak? Hmm. Nah, ini kan depannya kan, company profile-nya kan. Ini company profile-nya. Cuman nanti kalau dia ada slash admin gitu. Apa ya? Login. Nah, kita bisa login di sini. Nah, di sini ada adminnya nih, kita bisa ngeset bidangnya apa, tadi kan terus profilnya apa, layanannya apa, partnernya apa. Nah, ini menyesuaikan gitu. Kan contoh nih kayak bidang, misalkan. Tadi kan kalau di depannya gini kan. Nah, di depannya gini kan. Terutama di bidang gitu kan. Coba kita tambah di sini. Saya nama bidang. Oke. Nanti dia nambah di sini.
Tuh, kayak gitu. Jadi fungsinya ada ini namanya back office. Nanti ada company profile-nya, ada back office-nya gitu. Ya, kayak gitu. Paham? Nah, gimana tuh tadi siapa yang nanya ya? Kak Roza. By the way, selama sekarang sampai nanti presentasi akhir, kalian boleh berkonsultasi ya guys sama tutor. Jadi boleh nanya-nanya ke Bang Ahok tentang pengerjaan, terus kayak mungkin ada yang mau nanya, Bang kalau kayak gini bagus nggak? Gitu. Bisa langsung ditanya aja ke Bang Ahok. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi tentang tugas akhir? Kalau nggak ada, gue mau jelasin tentang presentasinya lagi. Oke, nggak ada ya. Gue lanjut dulu Itu ke aja, Kak. presentasi. Oke. Jadi presentasi projectnya itu kayak gimana sih, Kak? Kalian sempat kemarin-kemarin ada kan ya kayak kilas balik. Nah, jadi misalnya nih Alvin share screen tugas yang Alvin kerjain. Terus Alvin ngejelasin nih, oh di website gua ngerjain ini bang, ngerjain ini, ada ini. Terus kalau di dalamnya itu gue pakai PHP atau gue pakai Laravel. Nah, ini gue pakein CRUD atau pokoknya apa aja deh yang kalian pakai gitu. Itu dijelasin. Nanti tutor akan menilai dan di akhir bakal diakumulasi nilai kalian semua untuk mendapatkan peserta terbaik gitu. Nah, dari secangkir ilmu, kita bakal ngasih penghargaan buat kalian-kalian nih yang nilai keseluruhannya itu tertinggi. Ada Wih, penghargaan lah. Penghargaannya apa? Ya nanti adalah kita kasih hadiah menarik lah buat kalian. Ya semacam goodies tapi isinya masih surprise, nggak dikasih tahu dulu. Terus selanjutnya selain ada ngasih penghargaan untuk peserta terbaik, kita juga bakal ngadain kayak semacam kompetisi, tapi bukan kompetisi banget karena tugas kalian tuh kayak cuma nge-share kesan dan pesan kalian selama ikut acara pelatihan ini. Nah, itu kalian share nanti ke story Instagram dan tag ke akun IG @secangkir-ilmu. Nah, kesan pesan yang menurut kami terbaik dan menarik itu bakal dapat hadiah juga. Dan hadiahnya akan diumumin lagi bareng-bareng saat presentasi project. Itu ya guys. Pokoknya ya kapan lagi gitu ya kan kalian cuma nge-share ke Instagram, nge-share dikit kayak oh pelatihan ini asik bla bla bla, tutornya ada Bang Ahok bla bla bla. Terus nanti kalian dapat hadiah. Kapan lagi ya kan? Lumayan banget. Makanya jangan lupa untuk ikutan itu, nanti bakal di-share lagi ke kalian informasi lebih lanjutnya, syarat dan ketentuannya juga, gitu. Pokoknya mau ingetin lagi, akan ada presentasi project dan itu jangan sampai kalian lewatin karena presentasi project itu penting banget untuk nilai akhir kalian ya, biar sertifikat kelulusan kalian keluar, gitu guys. itu guys. Gitu Oke, guys. Kak Santi kira-kira ada apa namanya? Bakal ada berapa orang yang mungkin jadi peserta terbaik nih? Kira-kira ada kuotanya nggak untuk jadi peserta terbaik gitu? Oh, kuota ya, pakai kuota ya. Ya, Ada. Ada, rencananya sih satu, tapi kalau nanti dapet ilham, entah dari mana, bisa dinaikin jadi 2, gitu, tergantung sih. tergantung. Tapi minimal 1 lah, ada minimal 1, Oke, gitu. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin belum sempat ngerjain kuis dan tugas susulan, di bulan April dan Mei, bakal ada ya, nanti bakal di-share ke Google Classroom, tugas dan kuis susulan selama bulan April dan Mei, gitu guys. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyain tentang presentasi project, hadiah, atau apa, terserah lah. sok monggo guys, mumpung masih bisa tanyain sekarang aja. Biar Kak kalian Gilang biar di mana Kak Gilang? lagi nyimak deh. Ketawa. Dia lagi mikir,
gue mau dua-duanya nih, gue mau dapat peserta terbaik sama sekalian kesan pesan juga biar banyak. Enggak, dia geleng-geleng. Bercanda. Boleh lah, boleh. Oke, Jadi oke kan kalau mungkin untuk kesan pesan paling nanti kalian bikin berarti formatnya video ya Kak? oh terserah, yang penting kalian share aja ke story Instagram kalian, terus tag akun IG Secangkir Ilmu gitu. Lebih baik sih kayaknya Oke. lebih mantap ya kalau video, tapi kalau kalian cuma mau nulis gitu doang nggak apa-apa. Bebas. Tip. Sip, oke. Kalau gitu sekian dari Despem, dikembalikan lagi ke MC ya. Silakan Kak Cile. Oke, terima kasih Kak Shantis. Jadi tuh guys, teman-teman jadi nanti bakal ada tugas akhir, bakal ada tugas susulan juga, dan ada eh, kesan-pesan yang mungkin bisa kalian kasih dan kalian share di sosial media kalian. Gitu. Jangan lupa untuk tag Secangkir Ilmu juga ya, biar kalian nanti ke notice gitu sama kita. Oke, mungkin kayaknya nggak ada yang mau nanya lagi ya soal terkait materinya ataupun terkait tugas akhir dan segala macamnya. Kalau gitu kita langsung next aja ke quiz. Seperti biasa guys, kita selalu menyiapkan quiz di akhir. Jangan kaget ya karena memang materi kali ini sedikit itu dan berhubung Bang Ahok lagi kurang sehat, jadi kita main cepet gitu. Lagi, aku belum lagi nih. Bentar.